Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana cara untuk menghukum lawan yang terlambat rokade. Ini adalah sebuah game antara Arjun Erigaisi melawan Pragdananda Ramesbabu pada Tata Steel Chess 2026. Sebagai putih, Arjun memulai dengan D4, lalu Prag merespon dengan D5. Setelah itu, C4, gambit main 3. Pragdananda menerima gambit, membiarkan Arjun Erigaisi mendorong E4, menguasai petak center dengan kedua pion, sekaligus membuka serangan gajah pada pionnya. Maka Prag mendorong E5, menantang pion center. Di posisi ini, Arjun tidak menukar pion ataupun mendorong pionnya. Dia mainkan penyimbangan kuda F3, membiarkan Prag mengambil pion. Selanjutnya, Arjun juga mengambil pion. Sampai pada posisi ini, Arjun kalah satu pion. Tapi dia unggul dalam hal penyimbangan. Gajah dan kuda sudah keluar, dan sebentar lagi rajanya akan rokade. Di posisi ini, Pragdananda kembangkan kudanya untuk menjaga pion, lalu main 3 B3. Oleh karena itu, gajah keluar ke petak B4 dengan tempo skak. Setelah kuda menutup skak, main 3 F6 memberikan proteksi pada pion. Di posisi ini, Arjun Erigaisi segera rokade untuk amankan raja. Lalu Prag keluarkan kuda G ke petak E7, bersiap untuk rokade pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Arjun mendorong sebuah pion. Apabila kuda makan pion, maka gajah akan hilang dan putih menang perwira. Oleh karena itu, Prag membawa main 3 ke petak G6. Namun selanjutnya, kuda H4, main 3 lari, kemudian kuda D ke petak F3. Perwira-perwira putih begitu aktif. Di posisi ini, Pragdananda menunda untuk rokade. Dia mainkan gajah mundur ke petak K5, langkah yang membuat putih langsung unggul. Arjun Erigaisi menemukan langkah terbaik, H3, persiapan untuk mendorong pion pada langkah selanjutnya. Jika di posisi ini hitam segera rokade, maka G4. Setelah gajah makan pion, pion makan gajah, main 3 makan pion skak, kuda mundur menutup skak, dan putih menang satu perwira. Kuda putih tetap aman karena ada main 3 yang memberikan penjagaan. Oleh karena itu, Pragdananda mencoba membuang pion D3, dan sekarang pion G4 belum bisa dimainkan oleh putih. Maka Arjun mengambil pion. Setelah itu, dia bersiap untuk mendorong G4. Namun demikian, Pragdananda tidak membiarkan hal itu terjadi. Kuda makan pion, kuda makan kuda, main 3 makan kuda. Selanjutnya kuda mundur, serangan balik pada main 3. Maka Prag berniat untuk adu main 3. Di posisi ini, Arjun menyadari bahwa Prag sedang tertekan. Oleh karena itu, dia menghindari pertukaran main 3. Main 3 dipindahkan ke petak B3, menekan pion. Sebuah langkah yang menurut engine tidak begitu akurat. Di posisi ini, Prag seharusnya rokade untuk amankan raja. Tapi dia malah memilih gajah E6, membiarkan gajah makan gajah. Setelah pion makan gajah, benteng serang main 3. Lalu main 3 menghindar, menantang pertukaran main 3 sekaligus melindungi pionnya. Tapi lagi-lagi Arjun menolak. Dia mainkan main 3 A4, skak, menyerang raja sekaligus menekan kuda. Maka C6 perlu dimainkan. Setelah itu, main 3 menekan pion lemah. Sampai di posisi ini, Pragdananda tidak bisa rokade ke sayap main 3. Apabila dia segera rokade ke sayap raja,
Maka mentri makan pion, skak. Setelah benteng ke petak F7 untuk menutup skak, ada balasan A3, persiapan untuk mengurung gajah, dan bersiap untuk aktifkan kedua benteng menyerang. Jadi, Prag mencoba dengan menteri B5, membiarkan pionnya dimakan. Sekarang, Pragdananda tidak bisa rokade, baik di sayap raja ataupun di sayap menteri. Tekanan yang begitu besar membuat Pragdananda berinisiatif untuk kembali menukar menteri. Namun, tentu saja Arjun Ergesi menolak. Dalam kondisi unggul, tentu saja pertukaran menteri belum diperlukan. Maka menteri mundur ke petak kedua, mempertahankan Pining. Setelah itu, benteng F8, lalu benteng D3. Persiapan menempatkan benteng di petak E3. Olehnya itu, Prag mainkan gajah. Tapi Arjun kemudian aktifkan gajahnya menyerang kuda. Laga selanjutnya, benteng siap ditempatkan di petak E1. Prag melindungi kudanya, tapi pion serang menteri. Maka menteri menghindar ke petak G6. Dan di posisi ini, Arjun akhirnya menempatkan benteng di petak E1. Kuda hitam terancam oleh 3 perwira. Di posisi ini, dengan berat hati, Pragdananda memainkan langkah pertukaran pengorbanan. Gajah makan pion, skak. Setelah itu, raja makan gajah. Kemudian, menteri makan gajah. Kuda tidak bisa makan menteri karena terkena pin. Maka Arjun menggeser raja. Sekarang, kuda siap untuk makan menteri. Tapi, menteri menghindar ke petak C5. Namun di posisi ini, Arjun punya balasan kuda E5. Benteng tertekan. Benteng menghindar ke petak F4. Tapi kuda serang menteri. Sampai di posisi ini, Pragdananda memang unggul 1 pion. Jumlah perwira juga sama. Tetapi perwira hitam terutama benteng dan kudanya begitu pasif dan tidak berdaya. Di sini, Prag mencoba untuk larikan menteri ke petak G5, tapi kemudian menteri E6, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Jadi, Prag mencoba untuk keluar dari tekanan. Dia rokade ke sayap menteri. Tapi selanjutnya Arjun punya balasan kuda F6, open skak. Dan cukup sampai di sini, perlawanan Prag akhirnya selesai. Apabila raja lari ke petak B8, maka benteng makan benteng, skak. Setelah raja lari, menteri makan kuda, raja lari, kuda skak. Dan kita tidak perlu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hitam akan tumbang. Apabila di posisi ini benteng D7 untuk menutup skak, tentu saja menteri makan benteng, raja lari, menteri skak, kuda tutup skak, kuda skak, raja lari, menteri makan kuda, dan skakmat kembali terjadi. Bagaimana jika raja lari ke petak Q7? Maka menteri makan kuda. Setelah raja lari, menteri makan benteng. Dan lagi-lagi, kita tidak perlu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya pada hitam. Kondisi ini betul-betul buruk untuknya.